Allah. Manusia tidak melihat kita puasa atau tidaknya. Coba ingat dulu, kita masih kecil. Ayo, kita masih kecil, masih ingat gak? Ya, puasa gak? Ditanya sama orang tuanya, ayahnya, ibunya. Puasa, Bu. Padahal tadi kita sudah masuk tuh. Masuk ke dalam kamar, ya. Ngapain? Ya, kita minum. Masih kecil itu. Keluar lagi dari kamar, udah masih puasa. Ya, mungkin seperti ini nih. Puasa gak? Puasa. Lihatin lemes banget ya, di porak-porak lemah. Itu dulu anak-anak. Apakah ada orang-orang dewasa seperti itu? Ya, sudah dia nggak puasa, dia ngaku puasa. 2 kali tuh bohongnya, ya, bohong. Nah, karena puasa yang nilai hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khairu ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wal jasadi wal ruh sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada kekasih Allah, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah perjumpaan ini kita awali dengan banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya.
insya Allah dengan redha Allah, dengan rahmat Allah. Kalau kita banyak-banyak beristighfar, Allah akan mengampuni dari segala dosa-dosa kita. Apalagi sekarang ini kita masuk kepada bulan Sya'ban, maka banyak-banyaklah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita barengi dengan niat perbuatan baik kita kepada Allah, kepada habd minan nas, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat kembali ke belakang sejarah orang-orang tua kita. Ini saya mau cerita sejarah tentang orang-orang tua kita yang 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Bahwa pada saat akan memasuki di bulan Sya'ban, memasuk bulan Ramadan, nih orang-orang tua kita secara fisiknya, apa yang mereka lakukan secara fisik? Mereka membersihkan jasmani dan rohaninya. Jasmani terlebih dulu dibersihkan. Apa? Di zaman dulu, zaman saya masih kecil, masih anak-anak, saya lihat sekali itu bahwa orang-orang tua kita kalau masuk bulan Sya'ban, yang pertama dilakukan adalah membersihkan fisik rumah-rumahnya. Rumah daripada sarang-sarang penyamun, sarang-sarang laba-laba, sarang sebagaimana dibersihkan. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Kebersihan secara fisik dibersihkan tuh. Ya, mungkin yang punya rezekinya banyak, yang maupun yang tidak, mereka melakukan apa? Fisik rumahnya itu cepat-cepat mereka mengadakan pembersihan, dia rumahnya dibersihkan, dicat, dibersihkan dan sebagainya. Tapi yang tidak, ya tetap dibersihkan. Agar apa? Itu secara lahiriah, secara fisik dibersihkan. Setelah itu dibersihkan badannya melalui apa? Dulu tidak ada sabun seperti sekarang, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah enak. Kita sabun sudah banyak, sabun yang mahal-mahal ada, yang wangi ada. Ya, sabun ya bermacam-macam. Ya, untuk kepala kita bisa membersihkan sabun dengan beberapa sabun, sampo dan sebagainya. Ya, badan kita dengan sabun-sabun. Ya, kalau dulu hanya sabun apa? Sabun colek. Jamaah, itu paling bagus tuh. Dulu sabun-sabunnya apa dulu tuh ya, terkena ya, ada B29 apa B berapa itu sabun. Apalagi saya kalau mandi itu dulu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita lari ke sungai, ke kali-kali. Kali dulu masih bening, jernih. Kenapa? Tidak ada kotoran. Ya, belum ada yang rusak alam kita. Kalau sekarang sudah dirusak. Got-got aja sudah mulai banyak ya, kotor-kotoran. Dulu kita bisa mandi di kali-kali itu. Kalinya bening. Lalu nggak ada sabun. Saya ambil tuh batang ya alang-alang tuh. Kena gak alang-alang? Kalau anak sekarang nggak kena, mungkin alang-alang. Alang-alang kita ambil ya. Lalu kita potong, kita remes-remes, kita gosok badan kita ya sambil mandi di sungai itu. Wah, enak tuh ya, bersih dah. Nah, itu apalagi pakai genting tuh ya, tumbuk-tumbuk atau batu merah. Nah, itu kita mandi itu. Lalu sekarang tidak ada lagi. Nah, oleh karena itu di bulan Sya'ban ini secara fisiknya kita bersihkan. Secara fisik loh ya, secara fisik. Nah, mudah-mudahan kita semuanya kita bersihkan. Setelah fisiknya, maka rohaninya, jasmani sudah bersihkan rohaninya. Jasmani kita, rumah kita semua. Kenapa? Rumah kalau nggak dibersihkan secara lahiriah, ya sesuai dengan kemampuannya, maka malaikat Allah tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Bukannya malaikatnya nggak masuk, tetapi rahmatnya Allah, keberkahannya dari Allah melalui para malaikat-malaikatnya tidak akan masuk. Kan pernah ada yang bertanya, jadi malaikat tidak akan masuk ke rumah-rumah yang ada kotor-kotor, ada patung-patungnya. Bukan itu, tapi dia tidak masuk rahmatnya Allah. Ya.
kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Kegersangan itu secara fisik. Ya. Nanti baru secara rohaninya. Secara rohaninya mana? Disiram dengan apa? Dengan khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Dengan apa kita ramaikan di bulan Sa'ban ini? Pertama, diramaikan dengan yang namanya arwah. Kalau dengan orang dulu tuh namanya tahlil, ya, tahlilan, arwahan. Ya. Ya, dikumpul-kumpulkan taruhan, karena sekarang lagi ada Covid-19, jadi untuk silaturahmi ya, kita hanya melalui komunikasi saja. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Masya Allah. Kalau kita lihat sejarah dulu orang-orang tua kita, maka orang-orang tua kita tuh jamaah yang dirahmati Allah, ini orang-orang tua kita dulu semuanya. Memang sekolahnya nggak ada yang tinggi-tinggi, tapi yang benar banyak. Ya, yang benar. Kepintarannya nggak ada, tapi kebenaran mereka kena dijaga daripada penyakit-penyakit 9. Penyakit apa tuh? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah walahum azabun alim bima kanu yakzibu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah yang senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita yang kita panjatkan di 3 bulan ini, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Sekarang kita alhamdulillah sudah sampai kepada bulan Sa'ban. Maka kita baca Allahumma barik lana fi Sa'bani wa balikna Ramadan. Tinggal beberapa hari kita akan masuki pada bulan Ramadan. Kerinduan kita, ya, karena banyak yang harus kita raih di bulan-bulan ini. Maka sebelum masuk kepada bulan Ramadan, yuk kita bersama-sama. Untuk apa? Untuk menjalin kebersamaan. Kebersamaan apa? Secara hablum minan nas, yaitu bersilaturahim. Sama siapa? Hablum minan nas. Agar kita tidak mempunyai rasa penyakit tadi itu. Ya, penyakit munafik ini. Penyakit munafik ini tipis sekali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa kita munafik mata kita, bisa kita munafik kepada telinga kita, bisa kita munafik kepada mulut kita, kepada kaki kita, badan kita, semua kita bisa akan munafik nih. Kalau kita renungkan, ya Allah, subhanallah, masya Allah, ya, makanya banyak-banyaklah kita beristighfar. Kita niatkan, kita mohonkan kepada Allah untuk istighfar ini untuk kedua orang tua kita. Untuk kedua orang tua kita. Kita sampai seperti ini adalah bimbingan daripada orang tua kita. Kita sehebat apapun, kepintaran apapun, kalau tidak diredoi oleh kedua orang tua kita, nggak akan berkah hidup kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa huwa bil walidaini ihsan. Jadi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa huwa bil walidaini ihsan. Jadi kita harus bagaimana? Apa kita harus datang ke makam-makam ziarah? Bisa kita datang, bisa kita di rumah. Kan orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua kita ini kan hanya pindah tempat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita pindah tempat, maka mari kita sama-sama banyak-banyak di bulan Sa'ban ini berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, sebutlah namaku sebanyak-banyaknya. Di mana saja, kapan saja.
saat kita sedang berjalan, saat kita sedang duduk, saat kita sedang ngobrol, saat kita sedang makan, saat kita sedang tidur, kita menyebut Allah, ya Allah, ya Allah. Kita selalu mengingatkan. Insya Allah kita ini selalu diingatkan oleh Allah dengan taufik dan hidayahnya. Kita selalu mohon kepada Allah, ya Allah berikan hidayah, tetapkan iman dan Islam kita. Dulu kita masih kecil, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membaca raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya war rasul. Nah, apa? Bisa kita berzikir dalam hati. Memang zikir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita riya, jangan kata sampai kita sombong kalau kita berzikir. Tapi kalau kita berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak apa-apa. Ya. Kita mau salah, mau sombong apa, masih ada nilai. Karena baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, ya, siapa yang berselawat 1 kali akan dilipat gandakan. Insya Allah kita akan mendapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada bulan Sa'ban karena kita akan masuk kepada bulan Ramadan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, kira-kira kita ini rindu enggak nih? Atau kita gembira enggak? Kita gembira. Ya Allah, berikan saya kesehatan ya Allah, berikan kami kesehatan, berikan hamba-Mu kesehatan ya Allah. Berikan keberkahan ya Allah. Berikan kesehatan untuk kita beribadah masuk kepada bulan Ramadan yang kita lakukan. Nah, kita berusaha nih jamaah nih, ini nih. Ya, kita berusaha nih untuk merubah. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaumnya itu sendiri merubah. Kita sendiri yang merubah. Oh, tahun ini saya harus melaksanakan puasa ini dengan puasa yang sesungguhnya. Jangan puasa asal menahan lapar dan haus. Kita berusaha. Ya, puasa kita ini benar-benar dari tahun ke tahun harus ada meningkat, ada perubahan. Ya, yang tadinya kita nggak bisa menjaga mata kita berusaha menjaga mata kita. Yang tadi nggak berusaha menjaga mulut kita jaga mulut kita. Nggak berusaha telinga kita jaga telinga. Ini kan kita khawatirkan nih. Kita malam, kita sudah tarawih, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita puasa. Siangnya kita masih ngobrolin, masih berguncing, masih mengobrolin orang-orang. Nah, di mana puasa kita jemaah? Di mana? Kalau bisa kita usahakan puasa seumur hidup. Ya, seumur hidup itu puasanya adalah puasa yang dilakukan, bukan secara lahiriah. Tapi kalau kita barengi puasa Ramadan seumur hidup itu artinya puasa semua jasad dan rohani kita puasain. Karena yang nilai puasa ini hanya Allah. Manusia tidak melihat kita puasa atau tidaknya. Coba ingat dulu, kita masih kecil. Ayo, kita masih kecil, masih ingat gak? Ya, puasa gak? Ditanya sama orang tuanya, ayahnya, ibunya. Puasa bu. Padahal tadi kita sudah masuk tuh. Masuk ke dalam kamar. Ya, ngapain? Ya, kita minum. Masih kecil itu, keluar lagi dari kamar, udah masih puasa. Ya, mungkin seperti ini. Puasa gak? Puasa, lihatin lemes banget ya, diporak-porak lemas. Itu dulu anak-anak. Apakah ada orang-orang dewasa seperti itu? Ya, sudah dia nggak puasa, dia ngaku puasa. 2 kali tuh bohongnya, ya, bohong. Nah, karena puasa yang nilai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha. Kalau sekarang anak-anak nih udah mulai puasa, kita didik anak-anak kita. Didik anak-anak puasa dari mulai apa? Mungkin dia nggak bisa sampai maghrib, sampai johor. Suruh buka. Udah suruh buka aja. Habis buka puasa lagi, puasa sampai asar. Sampai asar buka lagi sampai maghrib. Itu puasa bukan, dia latihan. Dia berlatih. Ya, berlatih untuk menahan. Nah, setelah dia mengerti, dia sanggup, sampailah
pada maghrib sampai maghrib. Beruntung nih anak-anak yang belum cukup akil baliknya dia berpuasa. Beruntung kedua orang tuanya. Ya Allah, subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yuk kita tingkatkan prestasi kita, prestasi melaksanakan ibadah kita. Jamaah yang pertama kita tingkatkan puasa kita, yang kedua tarawih kita. Yang dulu kita mungkin tarawihnya mencari-cari tempat-tempat yang maunya yang cepat, ya ada yang mau lambat, ada yang mau 20, ada yang kita laksanakan ibadah kita. Ya. Jangan kita puasa kita ribut juga sama. Nah, oleh tugas itulah maka tidak di dunia ini jamaah yang dirahmati Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Selamatkanlah sesama umat di dunia ini yang kegelapan hatinya di atas kekuasaanku. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, menyelamatkannya bagaimana? Pertama, selamatkan diri kita ini. Diri kita. Diri kita. Kita menyelamatkan di dunia ini, umat di dunia ini. Umat hambanya Allah. Apalagi kita sebagai umat muslim yang dikatakan sebagai kuntum khairu umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita adalah sebaik-baik umat, maka selamatkanlah sesama umat di dunia ini. Bukan umat Islam saja, tetapi umat di dunia ini. Kasih sayang, Rahman Rahimnya Allah. Tuh. Nah, di bulan puasa coba lihat nanti nih. Kasih sayangnya umat Rasulullah. Ya. Taruh muslim dengan umat-umat yang lain, lihat kasih sayang. Ya. Kalau kita sudah bisa menahan hal seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka beruntunglah karena nanti kita akan mendapat kerinduan. Surga itu akan rindu kepada 4 golongan di dalam bulan Ramadan ini. Al-jannatu mustaqatun illa arba'atin nafar. Tuh, surga rindu kepada 4 golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.